transgender, berpindah dari laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki. Sampai seorang banci yang ketika Kang Boni ajak hijrah, Mas, Bang, hijrah Bang. Insya Allah Ustaz. Hijrah kata gue, malu. Makasih abang ini laki Bang, laki. Ayo datang kajian Kang Boni di Masjid Trans Studio Bandung. Setiap Sabtu sore insya Allah. Insya Allah Ustaz. Datang Pak, Sabtu sore, pada asar, datang ke masjid. Ustaz, alhamdulillah, saya hijrah. Saya bilang, kenapa lu dihijab, Mali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya insyaallah. Setiap langkah kaki kita menuju tempat ini mudah-mudahan Allah jadikan penggugur dosa, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita senantiasa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini apa tujuan kita sampai ke sini? Ada nggak di antara kita yang datang ke sini yang ngarep pengen dapetin jodoh? Jawab dengan jujur. Ada nggak? Ada nggak yang datang ke sini ngarepinnya cuman pengen ketemu Mas Mario, Mas Adrian atau artis-artis aja? Ada? Ada nggak yang datang ke sini cuman pengen ngarep konsumsinya? Ada nggak yang datang ke sini terhipnotis? Ada nggak? Astagfirullahaladzim, aku di mana? Ada. Setiap orang yang datang ke sini pasti punya dasarnya. Ada motif yang kemudian menggerakkan tubuhnya, menggerakkan langkah kakinya, menggerakkan kendaraannya untuk kemudian sampai di tempat ini. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau motifnya ingin mendapatkan jodoh, maka fokusnya kepada akhwat yang ada di kanan dan di belakang. Kalau gue yang kerudung merah, enggak bro, yang kerudung hijau bro. Jangan yang kerudung hijau bro, itu mantan gue. Kalau fokusnya ke makanan, dia komen makanannya. Acaranya bagus tapi makanannya sayang. Kalau yang diarepin ketemu artisnya, pengen foto. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka sayang kalau kita nggak meluruskan niat kita untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama mengharapkan semua yang kita lakukan hari ini, baiknya, buruknya, segala sesuatu yang kita dapatkan pada hari ini merupakan sesuatu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau mau ngukur rasa enak nggak enak, siapa kita? Dalam dunia ini ada yang namanya hukum kontradiktif. Allah mengenalkan rasa sedih untuk kemudian kita bisa menghargai bagaimana rasanya bahagia. Allah mengenalkan kemudian kenyamanan untuk kemudian kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala merasa tidak nyaman, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Doyikon harajan kana ma yasadu fis sama, dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit. Allah memperkenalkan kepada kita hangatnya persahabatan, tapi Allah perkenalkan pula perpecahan dalam persahabatan. Allah perkenalkan kepada kita indahnya dicintai, tapi Allah juga memperkenalkan kepada kita sakitnya dikhianati. Aku gak bisa diginiin. Kamu kok berubah? Kamu katanya mau hijrah. Terus aku gimana? Pokoknya kita harus putus. Tapi aku sayang kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu.
Kamu gak boleh ninggalin aku. Gak bisa. Aku harus hijrah, Dewi. Rudi, tolong jangan tinggalin aku, Rudi. Akhirnya kemudian Rudi hijrah. Dewi menyesali kesendirian. Dia terpuruk dalam kehinaan, rasa sakit hati yang begitu mendalam. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Terus, sakitnya luar biasa ketika dikhianati. Indahnya bunga mawar jangan dilihat dari bunganya saja. Merah, merona, indah bunganya. Tapi siapa yang kemudian berusaha untuk menggenggamnya begitu erat, maka tangannya akan terlukai. Indahnya cinta jangan dilihat dari nafsunya saja. Kalau dilihat dari nafsunya saja, berapa banyak wanita yang menjadi korban. Sakit hatinya, hancur kehidupannya. Gara-gara seorang pria yang ternyata tidak pernah tulus mencintai dirinya. Data dari Komnas Perempuan tahun 2012 didapatkan data 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita. 63%-nya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaannya, yang selalu jadi korban cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Yang selalu nyakitin cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Yang selalu nyakitin cewek atau cowok? Sakit hati. Maka wanita tidak pernah wanita selalu. Kalau pria benar wanita lebih. Kalau wanita salah pria lebih. Maka konsepnya wanita tidak pernah. Wanita selalu. Ini yang menyebabkan neraka banyak sekali. Egois. Wanita lupa yang menjadi penyebab laki-laki melakukan tindakan kekerasan itu salah wanita juga. Jawab dengan jujur. Ketika suami istri makan bareng, kemudian suaminya bilang, sayang, malam ini kita mau makan di mana? Terus wanita akan jawab apa? Lalu akhirnya suaminya bilang, oh ya udah, kita gimana kalau kita makan steak aja sayang? Lalu kemudian wanitanya bilang apa? Nggak mau. Lalu suaminya bilang, ya udah, kalau gitu kita makan yang lain aja. Tapi kamu sebenarnya mau makan di mana? Maka wanita akan bilang, terus suaminya bilang, ya udah, kamu sebenarnya mau makan apa? Lalu wanita bakal bilang, pengen ngebacok nggak kira-kira? Ini yang jadi permasalahan luar biasa. Tapi hebatnya yang ini luar biasa deh ini Pak. Ini kalau udah nikah, bayangin setelah akad nikah itu kalau di Sunda, di saya itu ada suka momen pahuap-huap. Pahuap-huap itu ya. Saling nyuapin. Jadi nanti itu si istrinya dikaleng apa sih? Di gini di. Tahu nggak yang momen itu? Nanti ada makanan terus disuapin ke istrinya ya. Istrinya juga nyuapin suaminya jadi susah gitu. Yang minum juga gitu kan? Kebayang nggak? Kebayang? Suami nyuapin istri, istri nyuapin suami tapi tangannya begitu. Kenapa hal yang mudah dibuat susah? Kenapa? Ini hal yang mudah, kenapa dibuat susah? Filosofinya sederhana. Karena di saat awal-awal pernikahan diajarkan sesuatu yang mudah dibuat susah. Supaya nanti perjalanan pernikahan sesuatu yang susah bakal dibuat mudah. Tapi nyatanya enggak gitu Bunda. Yang susah makin susah, yang mudah makin susah juga. Maka tidak ada hal yang indah dalam rumah tangga akhirnya. Hancur kemudian, kecewa. Kenapa? Karena melihat bunga mawar hanya dari indah, merah, merona bunganya. Tapi tidak diperlihatkan batang yang penuh dengan durinya. Kisah alegoris yang mengumpamakan bahwa ada indah bunga mawar di pertamanan. Tapi ada yang menghinakan kaktus yang dengan sepenuh dirinya itu duri semuanya. Padahal dalam musim kemarau kaktus menahan air yang begitu banyak untuk kemudian dia sebarkan kepada yang lain. Berduri tubuhnya.
Semuanya berduri, tapi besar kebermanfaatannya. Mawar, indah merona bunganya, tapi berduri batangnya. Siapa yang kemudian berusaha untuk menggenggamnya, pasti akan terluka. Berapa banyak wanita yang dihinakan, dikhianati, dibohongin. Dan dia menikmati itu semua. Karena apa? Dia terjebak dengan dunia pacarannya. Jujur, laki-laki ketika pacaran gak pernah serius untuk kemudian mengatakan cinta kepada seorang wanita. Yang dia kejar, birahi. Yang dia kejar, nafsunya aja. Maka data dari Komnas Perempuan mengatakan 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. 2,3 juta ini angka yang bukan kecil, ini besar banget. Dan terus meningkat, belum kemudian pelaku LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender, lesbian penyuka sama jenis dari kalangan wanita, gay penyuka sama jenis dari kalangan laki-laki, bisex ke laki-laki oke, ke wanita oke, kadang kalau Idul Adha ada domba oke. Bayangin coba. Transgender berpindah dari laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki. Sampai seorang banci yang ketika Kang Boni ajak hijrah, Mas, Bang, hijrah Bang. Insya Allah Ustaz. Hijrah kata gue, malu, makasih abang ini laki Bang, laki. Ayo datang kajian Kang Boni di Masjid Trans Studio Bandung. Setiap Sabtu sore insya Allah. Insya Allah Ustaz. Datang Pak. Sabtu sore, pada asar, datang ke masjid. Ustaz, alhamdulillah, saya hijrah. Saya bilang, kenapa lu dihijab, Mali? Dasar. Hijrah itu berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres, biar sukses. Boleh tepuk tangan. Hijrah itu berproses, berprogres, step by step, sedikit demi sedikit. Jangan kalau naik motor, orang naik motor yang pertama kali diajarin ini gas, ini rem. Do this, don't do this. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Dalam motor, gak ada orang belajar pertama kali naik motor. Aku pengen belajar naik motor. Oke, gini cara ngeganti oli yang benar itu. Nggak ada. Yang diajarin pertama, ini gas, ini rem. Ini gas, ini rem. Dan diajarinnya, gasnya pelan-pelan, jangan kekerasan. Dikenalkan, ini remnya, sengit, hati-hati. Dalam proses hijrah sama, kita pengen hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan. Apa yang ditujunya? Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Maka dalam proses hijrah, maka kita akan berprogres untuk kemudian meningkatkan kualitas hijrah kita. Bukan senantiasa berlaku baik, tapi bagaimana berlaku benar. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang benar sudah pasti baik. Orang kalau ngerasa benar, jadi salah. Orang yang merasa salah, jadi benar. Orang yang merasa suci, jadi berdosa. Orang yang merasa berdosa, jadi suci. Orang yang merasa bodoh, jadi pintar. Orang yang merasa pintar, jadi bodoh. Orang pintar, maaf jadi iklan. Minum kalau orang pintar itu, minum itu. Tapi yang lebih cerdas lagi, itu minum, apa Ustaz namanya itu Ustaz? Ala Nabi. Nanti bisa benda beli di depan. Yang covernya ada Dewi Sandra. Nanti yang versi laki-lakinya saya insya Allah. Orang yang cerdas, yang bagaimana? Ada 3 ahsan di dalam Quran. Salah satunya ahsan di takwim. Allah ciptakan kita sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya makhluk. Siapa? Manusia yang punya akal yang bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Setiap sifat dan manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan selalu disejajarkan dengan hewan. Contoh misalkan, kalau PSK itu disebutnya kupu-kupu. Orang yang senantiasa mempermasalahkan satu kampung dengan satu kampung yang lain diadu, itu disebutnya adu. Kalau ada suami yang kemudian jelalatan matanya disebut kemudian kucing, buaya. Coba, semuanya hewan ini. Kalau ada yang senang korupsi disebutnya tikus. Tikus got. Tikus kantor. Tikus kantor, buaya darat, kambing hitam, kucing garong. Keong racun, apa lagi? Ayam kampus. Semuanya disejajarkan dengan hewan. Kenapa? Quran surat Al-A'raf ayat 179.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan pasti kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan pendengaran tapi tidak pernah berusaha mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal an'am bal hum adol. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kambing, sapi, onta, domba aja paham. Kalau jalan bareng-bareng ke sana. Makan rumput, makan biasa. Bajing sama bajingan bedanya tipis. Kalau bajing makan satu selesai. Bajingan ini diambil, kursi dijual, ini jual, semuanya diambil. Yang luar biasanya manusia, ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk Allah sudah titipkan potensi itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, ada potensi fujur, ada potensi takwa. Yang setiap manusia mempergunakan potensi takwanya, maka dia akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang beratnya itu luar biasa. Maka dalam proses hijrah bukan hanya berlaku baik tapi benar. Bukan hanya kemudian kita bersatu saja, tapi kita juga harus mengenal perbedaan di antara kita. Berbeda itu fitrah, kata Ustadz Omar Mita. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Tapi kenapa dalam proses hijrah sekarang mulai kita cari kesalahan orang lain. Kita hina perubahan orang lain. Bahkan kemudian kita katakan, antum hijrahnya begini, antum hijrahnya begini, antum hijrahnya begitu, antum hijrahnya begitu. Kok banyak ngomenin orang? Lah yang saya pahami, kalau orang naik motor itu fokus kepada spion sendiri. Ngapain naik motor fokus lihat spion orang lain? Stres. Kenal Mas Mario enggak? Oh, Mas Mario itu yang dulunya begini ya. Kok dibahas dulunya? Fokus ke kita harus lihat spion. Lebih besar spion mobil kita atau kaca depan di mobil kita? Halo, kenapa jadi stres gini nih? Lebih besar spion kita atau kaca depan kita kira-kira? Kaca depan artinya apa? Yang di depan ini lebih layak untuk diperjuangkan. Yang ada di belakang cukup menjadi bahan istighfaran untuk kemudian apa? Seperti panah. Untuk kemudian ditarik ke belakang untuk melesat ke depan. Maka kemudian melihat spion pun begitu. Kita lihat masa lalu kita. Oh, saya dulu pernah begini. Saya dulu pernah begini. Saya dulu pernah begini. Kenapa? Supaya kemudian kita menghargai proses ini dan menikmati, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Dari sekian banyak kemaksiatan yang saya lakukan, Kau tetap memberikan kemudian kesempatan untuk saya memperbaiki tobat saya. Memperindah amal-amal saya. Terima kasih ya Allah. Kau bisa diberikan kenikmatan kepadaku ya Allah. Karunia Islam. Kau berikan kepadaku ya Allah nikmat iman. Nikmat Islam. Yang kemudian ini yang paling saya layak untuk perjuangkan. Dan saya pertahankan, brother and sister fillah, nggak ada yang lebih baik daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Ditukar sama apapun, nggak mau. Dengan kerjaan yang haram, nggak mau. Dengan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau. Ini nikmat iman, nikmat Islam. Saya cerita sama Kang Mario kemarin, historinya luar biasa di Bali. Tapi akhirnya kita hadir ke sini untuk memperbaiki histori itu. Dulu pernah bermaksiat, Allah hadirkan ke Bali untuk kemudian, ayo tebar manfaat. Ayo tebar manfaat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, sampaikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya dulu pernah maksiat, saya dulu pernah begini, tapi ya Allah, Engkau berikan kesempatan untuk kemudian aku bertobat dan memperbaiki ini ya Allah. Apalagi hal yang bukan paling nikmat selain nikmat iman dan nikmat Islam. Senikmat-nikmatnya makanan, apapun yang kita makan keluarnya sama. Mau makanan dari 50.000 sampai makanan yang 1 jutaan lebih, keluarnya tetap sama, begitu Bunda. Gak mungkin Bunda ketika makan yang 2 juta keluarnya, permata, berlian. Sama. Dunia cuman sementara. Maka kemudian bagaimana kita memperbaiki ini semua? Ayo sama-sama kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari Allah, lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian kita mengeluh? Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rizki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli summa yudrikul maut faqad waqa ajrahu Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ninggalin kenyamanannya, duduk itu nyaman enggak? Nyaman banget. Ketika disuruh berdiri, 1, 2,
3, 4, 5. At least saya butuh waktu 5 detik untuk menunggu kemudian berdiri. Apalagi kalau nunggu semuanya perlu waktu 10 detik. Kenapa lama kita untuk berdiri? Ketika meninggalkan kenyamanan beratnya luar biasa. Udah nyaman di zona amannya. Udah nyaman di pekerjaan yang menghasilkan kemudian harta yang banyak. Udah nyaman dengan maksiatnya. Udah nyaman kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang paling sederhana, nikmat apa yang paling besar? Nikmat iman dan nikmat Islam. Pertanyaannya, kenapa hidup kita nggak nikmat? Karena iman, Islam jauh dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala nggak kerasa di diri kita. Minuman apa yang paling nikmat? Makanan apa yang paling nikmat? Minuman yang paling nikmat, makanan yang paling nikmat, minuman dan makanan yang ada. Yang nggak ada nggak nikmat. Kenapa hidup kita nggak nikmat? Allahnya nggak ada, brother. Kalau Allahnya ada, nikmat. Dikasih uji, nikmat. Gak diuji, mohon maaf, diuji dengan sesuatu yang menghinakan kita. Dicaci, dihina, difitnah, nikmat. Dipuji, bukan jadi nikmat, hati-hati kita. Bersyukur untuk sesuatu yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang belum ada. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron illallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajrahu Allah. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Hidup kita singkatnya luar biasa. Amazing Muharram, waktu yang tepat untuk kita memperbaiki semua hijrah kita, langkah-langkah kita. Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Grace Super pernah mengatakan, at the first you make habits, at last habits makes you. Di mana awal kita membuat sebuah kebiasaan, akhirnya kebiasaan itulah yang akan kemudian menjadikan siapa diri kita. A ship in the port is safe. Perahu itu kalau didiemin di dermaga itu aman, tapi bukan untuk itu perahu itu diciptakan. Perahu diciptakan untuk menerjang ombak, gelombang yang begitu besar sampai akhirnya menghasilkan nahkoda yang handal. Allah menguji kita dengan segala sesuatunya, ekonomi, keluarga, teman yang nyebelin, istri yang begitu, suami yang begini, anak yang begitu. Nikmatilah proses pendewasaan keimanan. Nikmatilah proses ketakwaan yang sedang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pengennya kita apa? Sabar. Terakhir Allah sebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd dengan kalimat yang begitu indah. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa sabar ketika kehidupan dunianya. Sabar dengan proses hijrahnya. Sabar dengan cacian dan makiannya. Sabar untuk senantiasa mengeluarkan harta yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gak butuh dunia. Dia allazina yunfikuna fis-sarra'i wa darra. Dia keluarkan harta yang terbaik. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan bahagia maupun sulit. Bismillah, kenapa berat? Hidup ini semuanya pemberian, tapi kenapa kita sulit untuk memberi? Terlalu sombong, karena dunia terlalu di tangan. Bismillah, lepasin aja. Apa yang diterima, kasih. Maka konsepnya terima, kasih. Apa yang ditanggung akan diminta jawabannya, makanya namanya tanggung jawab. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua dan kita siap untuk menjadi seorang mukmin, mukminah yang kemudian kita sampai di ridha Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan ketakwaan kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Saya mohon maaf seandainya dari lisan saya sikap saya yang kurang bermanfaat atau menyakiti dari teman-teman semuanya. Sukses buat kita semuanya. Fastabiqul khairat fi sabilillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.